Lu selalu bahagia berarti orangnya? Harus men. Itu syarat men. Kan gue bilang in any condition. Mau kata orang bilang itu misalnya ini kondisi menyedihkan atau apa, susah atau apa. Nah harus cari good way-nya gitu. Untuk di dalam lu jangan kena. Ini kan luar lo. Apa ya bahasanya environment, eksternal lo. Internal lu itu yang paling berbahaya buat diri lu. Internal tuh di dalam diri yang gak kelihatan ini. Jadi gimana pun juga jangan mudah terpengaruh eksternal untuk merusak internal lu. Di mana-mana kan kayak orang udah balikin aja dulu ke, kalau ada problem balikin ke internal dulu aja deh gitu. Nah, ya sebenarnya balikin ke internal di diri lu bisa ini nggak sih ngebalance untuk nggak mudah terkena dari eksternal apapun gitu. Berarti lu orangnya bisa mengendalikan diri ya? Belajar sih, maksudnya masih belajar juga. Marah mah masih ada kadang-kadang gitu. Makanya lagu ada kenali diri itu. Iya. Ya kan kalau apa Lu sih? nggak usah banyak, kan kadang orang banyak bacaan, banyak kenal, banyak tahu sesuatu, tapi yang terdekat aja di diri lu aja lu nggak tahu. Tai lah. Mendingan sedikit lu tahu di diri lu aja, nggak masalah daripada lu tahu banyak tapi nggak tahu diri lu. Gue sih mending prefer orang yang mengenali sedikit aja di diri lu. Nah untuk kenal diri itu emang yang wajib setiap orang. Iya elah, bahasa mak kita zaman sampai sekarang, tahu diri dong. Itu apaan? Tahu diri. Nggak perlu tahu yang banyak. Gue sih selalu bilang, lu tahu diri lu aja sedikit ya udah cukup sih. Keren, lu udah keren. Ya itu inti dari lagu kenali diri itu ya? Iya, karena waktu itu ada problemnya dalam setiap lagu kan pasti ada problemnya gitu. Problemnya, ini orang gue ngomongnya kok gini ya, gue kagak ngerti ya. Gue yakin dia sendiri kagak ngerti apa yang dia omongin gitu. Karena dia sendiri tidak mengenali dirinya, sehingga dia nggak ngerti apa yang dia omongin. Susah gue untuk ngerti gimana orang lain ngerti nih ngejelasin nih. Kalau diri sendiri aja kagak ngerti, bakal nggak ngerti lu nya. Oh itu gara-gara lu ngelihat orang. Iya. Ini gue kagak ngerti. Gue yakin dia sendiri nggak ngerti. Lagi ngobrol sama lu. Iya. Menjelaskan sesuatu yang rumit. Kok gue nggak ngerti. Gue yakin dia sendiri kagak ngerti gitu. Soalnya kalau mudah dimengerti, pasti dia sendiri experience dan dia ngerti. Itu akan mudah dicerna sama lo. Gue ngejelasin ilmu fisika nih, gue sendiri nggak ngerti, terus gue ngejelasin ke lo, problem nggak? Iya. Iya kalau gue yang sekarang gue jelasin, yang emang gue experience di diri gue, akan lebih mudah dicerna oleh orang. Dan orang banyak kan hanya kata informasinya ini, hanya karena dalilnya ini, hanya karena dari buku ini. But do you really experience and you feel that? Kalau lo experience itu dan ngerti dan lo tahu, oh maksudnya ini, lo akan mudah ngejelasin ke orang dan ngertinya lebih gampang deh orang yang lo jelasin. Guru fitness gue deh, Mas Ramadan ngejelasin gue tentang diet, tentang ini, wah mudah karena dia melakukan itu. Temen gue lihat, wah lu makannya jangan begini, badannya kagak jadi, ya kagak gue dengerin. Do you really experience that or just talking? Gue bilang, ya gue akan dengerin yang ini, yang experience nih. Oh dia melakukan itu di dirinya, sehingga dia menjelaskan ke orang lain akan lebih mudah. Susah kalau lu nggak lu lakuin, cuma katanya doang. Oh dari situ kenali diri itu. Iya. Karena itu prinsip dasar sih. Berarti lu sering menemukan orang-orang yang ngobrol sama lu terus saking rumitnya bahasanya sehingga tidak dimengerti. Banyak. Gue juga mungkin dulu begitu. Sok-sok gue ngerti gitu.
Padahal gue kagak ngerti, gue ngejelasin ke orang, boro-boro tuh orang juga bakal ngerti juga gitu, karena gue juga nggak ngerti. Gue mendingan gue jelasin yang emang gue ngerti dan gue experience di situ. Tapi kan orang sebetulnya nggak perlu juga tahu maksudnya ya bahwa sisi buruk Uus. Betul, saya setuju. Makanya saya juga dulu stand up pun kan pakai materi-materi receh aja, nggak ada yang keresahan. Karena sejujurnya saya bukan orang yang gampang resah. Karena sering digamparin realita itu, jadinya hidup mah diketawain aja gitu, dijalanin aja gitu. Toh pada akhirnya juga ternyata dari hal yang saya jalanin yang tanpa ekspektasi ini ternyata berbuah hasil yang menurut orang-orang ini adalah mimpi orang lain gitu. Jadi saya berjalan di atas mimpi orang lain sekarang ini. Sedangkan buat saya sendiri, saya nggak tahu bisa sampai sini kayak gimana gitu. Makanya lu mah nggak ada tutup-tutupin, lu minum, lu ngerokok, tatoan. Iya. Dan orang-orang bilang kayak, Us lu tuh mau ngapain sih? Lu tuh udah punya anak istri, tanggung jawab lu makin gede. Lu tuh harus nyari nafkah. Iya, gue nyari nafkah tuh pada akhirnya sih bisa kok gitu. Memang tidak sebanyak kalau misalkan saya jadi palsu gitu. Kalau saya menutupi itu semua, mungkin rezeki saya bakal lebih gede. Endorsement hijab bisa ke istri saya, ya kan? Baju koko bisa ke saya. Kan sekarang sudah tidak mungkin dong, gitu. Tapi seenggaknya kita jadi tahu, jadi lebih segmented, lebih fokus ke hal yang kita sukai dan brand yang emang nempel sama kita, emang punya keyakinan sama kita, bukan cuma sekedar nempel sama kita. Oh karena Uus influence-nya gede, oh Uus followersnya gede, enggak, lebih daripada itu. Jadi apa yang mau Uus suarakan kita ikut deh gitu. Gimana lu bisa tetap berekspresi dan otentik di tengah segala macam yang lu bilang kepalsuan di industri ini? Pada akhirnya mau sebaik-baiknya public figure yang Anda suka, kita akan menemukan mereka di Pasopati, di Senopati. Iya. Wow, ini kan ketemunya di sini juga gitu. Cuman kalau saya mau difotoin di situ mau gitu. Kalau mereka mah tolong jangan instastory ya. Bisa dihapus nggak instastorynya gitu. Tapi kan akhirnya ada orang yang terinspirasi juga dengan segala macam kejujuran lu ya. Alhamdulillahnya iya. Tapi jadinya ada beban gak bahwa setelah ada orang terinspirasi? Malah sih itu kan terinspirasi kan beda sama motivasi ya Kang ya. Kalau motivasi mah kerja keras lah. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ini semua nih ya, ini kameramen 1, 2, 3, ya kan? Mereka kerja keras nggak Kang? Kerja keras kan. Tapi apakah mereka bisa mengisi semua kebutuhannya dengan cukup? Yang belum tentu. Itu motivasi, cuma buat ngademin hati. Kalau inspirasi itu menggerakkan hati. Jadi kalau motivasi itu kata-kata yang kita tidak tahu proses orang itu tuh kayak gimana. Lu tinggal nyomot dari Google quotes motivasi. Kita nggak tahu orang mabok aja bisa bikin quotes itu. Sekuat-kuatnya adalah orang yang sanggup untuk menolong orang lain gitu. Lah kalau diri sendiri aja belum bisa ditolong, gimana mau nolong orang lain? Itu kan sesederhana itu. Tapi kalau inspirasi itu kayak misalnya biografi Michael Jordan, lu liatin tuh dari lembar awal Michael Jordan kehidupan SMA-nya gimana, kuliahnya gimana, terus tiba-tiba dia muncul sebuah quotes dari perjalanan hidup dia nih Kang. Itu jadinya inspirasi. Oh berarti dia menuju ke kata-kata ini tuh bukan dari yang kata-kata yang muncul karena ini biar gue banyak fans ya, bukan gitu. Jadi orang paham gitu kalau kata-kata yang dikeluarin Jordan itu emang itu yang dia lakukan gitu. Jadi poin paling penting yang ingin lu sampaikan selama ini dari ekspresi lu yang otentik itu apa? Saya cuma pengen semua orang itu menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Kalau lu pengen jahat deh maksimal. Kalau lu pengen baik maksimal. Jangan setengah-setengah. Karena cuma menurut saya kan ada kata blak-blakan, ya kan? Berarti item-iteman. Black-black kan. Bener gak? Ya hitam-hitam aja, putih-putih aja gitu, merah-merah aja. Hidup kan warna-warni, biar orang lain yang ngisi warnanya, jangan elu juga. Kalau selama ini semua tentang Uus sudah dikeluarkan, atau ternyata lu masih menyembunyikan sisi lain? Oh masih. Kadang-kadang kan orang bilang ini udah sejujurnya gue. Nggak, ini jujur gue yang menurut gue masih bisa lu terima. Jadi gitu. udah image bad boy pun sebenarnya belum sebad itu ya. Sebenarnya bagian-bagian yang sebenarnya gue tutupin adalah bagian yang ini sih, yang imannya sih. Kan sejauh ini kan yang saya kasih tunjuk ke orang kan main. Ya kan, main dan amin. Jadi kayak dari proses main itu terus dapat sesuatu ya amin gitu. Iya. Nah, yang iman ini nggak pernah gue tunjukin ke orang Karena takut.
Takut orang ekspektasi tinggi gitu. Sedangkan saya tidak pernah punya ekspektasi apapun terhadap orang lain, bahkan ke istri saya sendiri. Iya. Gitu. Jadi kayak aduh, nggak mau deh naikin standar ekspektasi orang. Udah saya gini aja gitu. Mau orang lain ngecap saya nggak pernah ibadah, bahkan ada yang nanya, oh Kang Us Muslim gitu. Oh Kang Us gini, Muslim kan gini-gini. Ya udah biarin aja dengan opini mereka gitu. Saya mah ibadah. Toh juga akhirnya itu juga yang jadi pelebur dosa saya, tuduhan-tuduhan itu. Itu mah mendingan saya nggak. Ada beberapa hal yang ketika saya dituduhkan saya ingin menjelaskan. Ada yang biarin aja. Biarin aja gitu. Karena nggak perlu juga. Nggak, kalau bagian keimanan kan seperti Cak Nun bilang kan, biarkan itu ada di dapur gitu. Yang penting mah kita nyapa orang, tamu masuk ke rumah kita sapa dengan ramah gitu. Kita mah gitu aja. Biarnya di dapur mah dapur kita mah biarin aja kita yang tahu. Oke, sungguh bijak dan filosofis teman Wih. sekelas. Lirik sepanjang itu dan bukan bernyanyi kan? Kadang-kadang liriknya kayak ngomong kan? Iya kayak ngomong. Terus tapi itu penontonnya apa loh? Itulah. Jual energi juga sih JJ ini. Iya. Nggak tahu sih, cuman Nyanyiin dong satu lagu Jason Ranti. wah kan Coba tolong gitar. gitar ya. Iya. Kan yang apa? memori saya rendah nih, jadi liriknya lupa. Yang paling lu hafal aja. Yang paling tapi dikit juga ini. Iya juga. boleh. Iya kan emang liriknya si Jason Ranti panjang-panjang. Mm-mm. Apa mau lagu Variasi Pink. Variasi Pink? Ini aku pertama kali lihat dia main di salah satu radio. Dan aku langsung jatuh cinta dan aku kayak ini orang atau apa ya? Aku langsung ajak ngomong, Kak, kapan rilis album? Ya, masih mastering. Ya ampun, nothing tulus banget gitu. Coba ya. Iya. Oh. Terjadi lagi malaikatku terlambat datang. Kebanyakan dandan, wajahnya mustahil telanjang. Berjam-jam di depan kaca, amati muka. Dia na strawberry. Sungguh tak penting, aku tak ingin lipstick warna pink. Lupa ingin yang aku ingin dia telanjang. Thank you JJ, maaf liriknya saya Tapi putar. oke, Variasi Pink. Tapi di antara sekian lagu emang itu yang paling ini ya. Itu yang jadi apa ya? Iya sih, itu yang nempel. Sebetulnya yang aku suka banyak, tapi lagu itu entah kenapa ada magicnya sendiri, Kang. Dia chordnya cuma 2 dan dia mencerita dan bahasanya tuh ya udah lugas gitu. Dan itu bahasa Indonesia gitu. Yeah. Tapi terdengar sangat apa ya? Sangat lembut sebetulnya lagunya, dan aku ngerasa JJ turunan Nabi lah pokoknya. Kalau Danila itu yang aslinya yang gimana sih kalau kita lihat di panggung atau di interview atau di lagu mungkin banyak sekali warna Danila. Jadi Danila yang asli itu seperti apa? Aku juga nggak tahu sih Kang sebetulnya, cuman ketika ngobrol gitu ya kayak gini aja ini gitu. Nggak aku nggak pernah ada niatan untuk kayak bikin image rebel lah atau apa gitu kan, karena katro juga kalau dibikin-bikin, bahkan dibikin-bikin lugu juga jadi katro gitu. Dan aku merasa ya udah kalau emang giliran manggung, aku nggak peduli musik aku selembut apa, aku tidak perlu mengikuti mood lagunya gitu. Dan ketika aku seperti biasa ya aku akan sebiasa ini. Jadi ada Sindu juga pernah ngomong waktu itu, temanku, dia bilang Danila tuh kayak ada 2
musisi gitu. Karena ketika manggung bawain lagu dia serius, langsung yang serius, tapi ketika ngobrol atau speech langsung berubah lagi. Tapi di situ aku merasa jadi bagian dari bersikap pada tempatnya mungkin, Kang. Ya tapi jadinya ekspresi lu lewat musik dengan ekspresi lu lewat kata-kata itu seperti yang Beda. dua yang berbeda. Lu tuh karena selengeannya Danila tuh cocoknya bermain rock ya kayaknya. Iya, saya suka rock sih. Saya suka shoegaze lebih tepatnya. Tapi nggak tahu ya. Aku juga bingung sih, Kang. Setidaknya masih ada lah yang nonton metal pakai baju Danila, itu salut sih gitu kan. Ada nonton metal tuh mereka bangga pakai baju font Danila, tuh aku merasa oke, mantap. Dan aku pribadi tidak pernah tahu sebetulnya Danila tuh yang seperti apa, karena ya biasalah cewek pasti mut-mutan, Kang. Iya, maksudnya kenapa ekspresinya musiknya berbeda dengan karakter lu tuh karena mungkin background musik atau gimana? Ya dari kecil emang suka denger, nggak suka juga sih, so tau kayak kalau sering denger klasik sih, tapi lumayan sih karena banyak nonton film kartun ya. Di era itu kan lagunya tuh banyak string section dan lain-lain. Jadi mungkin agak mendayu-dayunya dari situ. Tapi kalau dari segi hidup ya nggak keras-keras banget, tapi dan nggak lembek gitu. Jadi cukup dimasak kayak inilah, kayak es krim roti lah, Kang. Luarnya keras, dalamnya Dingin. Keras. Gitu. Kalau begitu, kalau dalam berkarya apa pertimbangannya sekarang? Pertimbangannya sekarang nggak ada, Kang. Yang penting happy sih. Ketika aku main, memang suka ada kayak, karena aku mikirnya tetap ini tidak bisa dibohongi. Aku sudah masuk ke ranah bisnis musik juga kan. Aku mikirin Ucup sebagai manajer, biasa dikenal Ucup Pop. Dan menurutku aku harus bisa membuat musik yang mana lebih mudah dijualnya lah, kasarnya gitu. Tapi kembali lagi yang aku suka dari Ucup adalah dia bilang, dan lu bikin musik yang lu mau aja, masalah jual atau nggak jualnya itu urusan gua, tapi yang penting lu bikin sepenuh hati. Oke. Pokoknya mah soal kualitas jangan banyak tanya lah ya. Wih, mantap. Mantap kan? Nggak pernah ada yang bikin lu mikir, oh gue harus memperbaiki diri misalnya gara-gara omongan orang, misalnya lu belagu atau enggak, karena menurut gue gini, Pak Soleh Solihun, sukses itu lawannya 4 kata. apa itu? What will people say? Jadi selama kalau kita mau sukses itu kita harus nggak harus ingat bahwa kita tidak boleh mendengarkan kata tersebut, yaitu what will people say. Selama kita masih ada di otak kita what will people say, kita akan berhenti dengerin orang-orang. Karena menurut gua hal yang sangat amat lucu. Contohnya gini, misalnya ini podcast kita jalan nih. Podcast kita jalan. Ini apa sih bunyi-bunyi dari tadi? Lu banyak gerak, gua aja dari tadi diem. Murah nih. Mahal dong, ini sensitif gini. Iya sih. Tapi nggak omni dia. Nah, terus Ini kenapa jadi sombong-sombongan alat? karena gua tahu bukan alat lu. Kalau alat lu gue gak mungkin sombong kok. Gue tahu ini bukan alat lu. Jadi misalnya nih kita anggap aja begini. Ini acara Authenticity ya. Iya. Oke, Authenticity. Tiba-tiba ada yang ngomong begini di komen ya, Soleh Solihun gak enak ya wawancarain orang, kurang nyambung dan terlalu beropini. Kayaknya gak sesuai deh. Oke. Maka gue berani taruhan, gue yakin bahwa produsernya ketika baca itu, atau orang yang bayar ketika baca itu akan mikir, oh Soleh Solihun, iya ya, oh berarti orang nggak suka sama Soleh Solihun. Padahal itu 1 dari 400 komen. Iya. Gitu. Tapi kenapa? Masalahnya adalah kita punya membran otak. Humans brains is more acceptance to a negative thought. Itulah dia kenapa gedung terbakar akan diliatin sama orang banyak dibandingkan gedung baru dibangun. Gak ada orang berhenti di jalanan ngeliat, wah gedung baru. Gak ada. Ngumpul, wih gedung baru. Gak ada. Tapi kebakaran gitu ada. Karena negative thought. Nah negative thought itu lebih nyangkut di otak orang. Nah makanya cuman gara-gara 1 orang komen kayaknya Soleh Solihun tuh gak cocok ada ngebawain acara Authenticity, maka si produsernya akan berpikir,
iya ya, jangan-jangan nggak cocok ya. Dia lupa dengan komen-komen yang lainnya. Nah, itu adalah the way humans brain work. Nah, kalau dapat sesuatu yang menarik, dia akan dapat kentamin, dia akan dapat dopamin di tubuhnya. Tapi ketika dia mendapat sesuatu yang tidak menarik di tubuhnya, dia dapat excitement. Excitementnya negatif. Nah, ketika excitementnya negatif, keluarlah output. Outputnya apa? Berpikir apakah Soleh Solihun cocok apa tidak di sini. Cuman gara-gara satu orang komen, akhirnya ngerubah segala sesuatu. Banyak kok. Jadi contohnya gini, yang kemarin terjadi aja. Ada orang gua gitu ngomong ya, Mas, ini ada orang komen gini Mas, Mas Ded kayaknya Mas, ini ada orang komen gini nih, Mas Ded studionya kayaknya harus ganti background deh, studio podcast gua udah lama, udah mulai membosankan gini. Mas Ded, ini ada orang komen gini nih, mungkin kita harus ngerubah nih background gini. Terus gua ngomong sama dia, berapa ribu orang yang ngomong? Nggak bisa dijawab. Enggak ini Mas, iya enggak, gue nanya sama lu, berapa ribu orang yang ngomong itu? Satu sih Mas ini. Komennya ada berapa? 12.000 Mas. Lu nggak ngebacain yang bagus-bagus 11.999 itu ke gue? Kenapa lu ngebacain satu orang itu terus jadiin masalah? Gue bilang. Tapi negative thought itu lebih dipikirkan. Nah itu yang jadi masalah. Dan lu tidak memikirkan negative thought. Is a human being to recap negative thought. Tapi semua orang pasti akan terkena dengan negative thought. Tapi is a choice untuk berapa lama lu mau diam di sana. Gitu. Berapa lama lu mau diam di sana. Jadi assume misalnya Soleh Solihun tidak suka sama gua. Gua tahu Soleh Solihun nggak suka sama gua. Wah, Soleh Solihun nggak suka sama gua. Kenapa ya nggak suka sama gua ya? Oh mungkin kita ada salah paham kali. Udah gitu aja, lupain aja gitu. Karena berapa lamanya itu tergantung lu. Nah, kita harus belajar untuk nyetop berapa lamanya tuh negative thought. Dan lu termasuk yang cepat. Gue termasuk cepat. Ini berapa lama lu bisa punya attitude seperti itu? Mungkin bukan sebuah pembelajaran tapi sebuah pengalaman. Karena buat gue akhirnya ketika gue berpikir negative thought itu gue rugi di waktu. Gue sangat amat rugi di waktu. Daripada gue bete dan gue rugi di waktu, mendingan udahlah lupain aja lah. Dan akhirnya semakin lama ya udah gue cepet banget lupain problem masalah, gue cepet banget. Oke. Ternyata inspirasional sekali ya.